Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Iranto, NIM 2312 akan mempresentasikan laporan UAS basis data saya yang mana judulnya tentang perancangan dan implementasi basis data serta informasi apotik sehat sentosa. Oke, baik. Bab pertama pendahuluan, mana sini ada latar belakang. Apotek merupakan salah satu unit usaha di bidang kesehatan yang setiap harinya menangani volume transaksi yang cukup tinggi, mulai dari penjualan obat, dari pelanggan hingga pemilihan stok obat dari berbagai supplier. Dengan basis data yang dirancang secara relasional telah dinormalisasikan hingga bentuk 3NF. Diharapkan sistem dapat meminimalkan redundansi data, menjaga integritas antar tabel melalui penerapan primary care dan foreign care, serta mempermudah proses pelaporan bisnis seperti analisis obat terlalis, kinerja kasir maupun laporan laba kotor. Ruang lingkup sistem ini data yang cakup, data master, data transaksi penjualan obat, pelanggan, data transaksi pembelian atau pengadaan obat dari supplier, perhitungan otomatis, subtotal dan total transaksi berdasarkan jumlah. Data yang tidak dicakup, resep dokter atau data BPJS atau asuransi, modul akuntansi atau keuangan umum, modul pengajian, manajemen multi cabang, apotek, retur barang, sistem akses pengguna, diskon atau promo. Lanjut bab 2, perancangan basis data logika, anti-relationship diagram IRD, teridentifikasi 9 identitas utama yang saling berelasi. Relasi antar tabel didominasi oleh koordinat one to many, relasi many to many antara obat dengan transaksi penjualan maupun obat dengan pembelian diselesaikan melalui tabel penghubung ISO detail penjualan dan detail pembelian, masing-masing membawa atribut tambahan berupa jumlah dan subtotal. Kategori obat satu kategori dapat memiliki banyak obat detail penjualan dan obat. Satu detail pembelian, satu obat dapat muncul pada banyak baris detail transaksi. Terus pelanggan, transaksi penjualan, terus ada karyawan, transaksi penjualan, supplier, pembelian. Nah, ini tabelnya, ada tabel transaksi penjualan, ada pelanggan, terus juga ada karyawan, pembelian, detail penjualan, terus detail pembelian. Ini obat di sini. Terus ada kategori obat dan supplier. Lanjut dokumentasi kamus data. Kamus data berikut penjualan seluruh atribut setiap tabel beserta tipe data, keterangan primary key. Yang pertama ada tabel kategori obat. Tabel kategori obat terdiri dari ID kategori, nama kategori. Terus ada tabel obat. Tabel obat ada ID obat, nama obat, ID kategori, satuan harga beli, harga jual. Terus ada juga stok. Tabel supplier ada ID supplier, nama supplier, dan alamat serta kontak. Terus ada tabel karyawan, ID karyawan, nama karyawan, jabatan, nomor telepon. Lanjut tabel pelanggan, ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon. Lanjut tabel transaksi penjualan, ID transaksi, tanggal transaksi, ID pelanggan, ID karyawan, total bayar. Lanjut ada tabel detail penjualan, ID detail jual, ID transaksi, ID obat, jumlah subtotal. Lanjut ada tabel pembelian, ID pembelian, ID supplier, ID karyawan, tanggal pembelian, total pembelian. Lanjut ada tabel detail pembelian, ada ID detail beli, ID pembelian, ID obat, jumlah harga satuan, dan subtotal. Nah, terus ada proses normalisasi.
ada unnormalized form atau WNF. Ini contohnya bentuk WNF sudah lebih satu dari sel kelompok atribut. Terus juga ada first normal form, terus ada juga second normal form, terus terakhir ada third normal form. Lanjut implementasi fisik SQL atau server script DBL, create database, dan create table. Rancangan logika pada diimplementasikan secara fisik pada SQL Server Management Studio menggunakan perintah DDL, Data Definition Language. Berikut seluruh for key mengacu pada primary key tabel induk sesuai relasi pada IRD. Nah, ini dia tabelnya, tabel obat, tabel pelanggan, tabel transaksi, tabel detail penjualan, tabel pembelian, detail pembelian, tabel kategori obat, supplier, dan karyawan. Lanjut keempat, analisis query and pelaporan. Skenario ada 5 skenario, yang mana ada yang skenario pertama 5 obat paling terlaris. Nah, ini 5 obat paling terlaris. Lanjut ada total penjualan per kasir bulan ini. Nah, ini ada 3 kasir, ini total penjualannya, ini jumlah transaksinya masing-masing. Terus ada daftar obat dengan stok menipis. Nah, ini ada 3 obat stoknya menipis, stoknya ini jumlah stok supaya terakhir dari sini. Nah, lanjut ada pelanggan dengan total belanja terbesar. Nah, ini ada skenario yang kelima, laporan laba kotor per kategori obat bulan ini. Seperti di sini omset, ada laba kotornya. Selesai. Mungkin kesimpulan berdasarkan proses pertanyaan ini hingga implementasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Rancangan basis data sistem informasi apotik Siar Sentosa yang telah dinormalisasikan hingga 3NF berhasil menghilangkan redundansi data yang muncul pada bentuk WNF, khususnya duplikasi nama pelanggan, nama karyawan, dan nama atau harga obat pada setiap baris transaksi. Penerapan primary key dan foreign key pada seluruh relasi menjamin integritas referensial, sehingga transaksi penjualan maupun pembelian tidak dapat merujuk pada data pelanggan, karyawan, supplier, atau obat yang tidak terdaftar. Pemisahan tabel data penjualan dan data pembelian sehingga hasil secara efektif menyelesaikan relasi many to many antara obat dengan transaksi. Oke, baik, itulah presentasi hasil luas basis data saya. Kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.